Desa Pemuja Setan. Gadis atau wanita yang belum menikah yang datang dan menginap di bulan purnama ketiga di desa ini pasti akan mati. Ia akan jadi tumbal. Di sebuah hutan perbatasan kerajaan besar di Jawa yang dikenal dengan nama Kerajaan Kediri, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Telaga. Desa ini terletak di tengah hutan lebat, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota kerajaan. Penduduknya juga tak banyak. Dan desa ini dibangun oleh beberapa pelarian dari Kerajaan Kediri yang menentang Kerajaan Kediri dan leluhurnya dikenal sebagai komplotan pemberontak. Karena melakukan pemberontakan, mereka dikejar oleh prajurit kerajaan. Beberapa orang melarikan diri dan bertahan di tengah hutan lebat. Di sana mereka hidup dan beranak pinak. Setelah itu, komunitas kecil ini memutuskan menetap di sana setelah bertahun-tahun tak tercium tentara Kerajaan Kediri. Mereka pun sepakat membuat desa yang bernama Desa Telaga. Mereka menetap di sana, bersembunyi di tengah hutan yang gelap dan melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kesehariannya, penduduk Desa Telaga hidup sederhana, bergantung pada hasil alam dan keahlian tradisional yang dimiliki. Mereka dikenal misterius dan juga sangat tertutup terhadap orang luar. Setiap kali ada orang asing yang datang, penduduk desa menunjukkan sikap waspada dan cenderung menghindar. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Mereka menanam padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan di ladang-ladang bekas hutan yang mengelilingi desa. Kebun-kebun mereka selalu terlihat hijau dan sehat. Beberapa penduduk juga adalah perajin yang membuat perhiasan dan alat-alat rumah tangga dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan batu. Ada juga kelompok wanita yang ahli menenun kain-kain yang dijual di desa tetangga yang jaraknya cukup jauh. Beberapa pria desa juga merupakan pemburu yang menyediakan daging dan kulit hewan. Mereka juga pencari herbal yang sangat mumpuni karena pengetahuan mereka tentang obat-obatan tradisional yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Meski misterius, namun masyarakat Desa Telaga hidup saling membantu satu sama lain. Mereka sering mengadakan pertemuan desa di balai desa untuk membahas berbagai hal, dari pertanian hingga upacara adat. Namun ada yang aneh dengan desa ini. Ada satu kepercayaan yang mereka anut yakni pemujaan terhadap setan. Setiap bulan purnama ketiga, desa ini berubah. Ada kepercayaan lama dari leluhur mereka yang menyebutkan bahwa desa harus melakukan upacara khusus untuk menjaga kemakmuran dan melindungi mereka dari bencana. Upacara ini dipimpin oleh tetua desa dan dukun desa yang rumahnya berada di tengah-tengah desa. Tetua desa di sini merupakan pria tua yang bijaksana namun memiliki pandangan yang kaku tentang tradisi. Ia sangat dihormati dan ditakuti karena pengaruhnya yang besar dalam keputusan desa. Sementara dukun desa merupakan seorang tua yang dianggap memiliki kekuatan magis dan sakti. Ia dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur dan memberikan ramalan. Setiap bulan purnama ketiga, ia memimpin upacara pengorbanan yang penuh dengan misteri dan ketakutan. Tradisi ini melibatkan pemujaan setan dan pengorbanan gadis cantik setiap bulan purnama ketiga. Kisah ini berawal dari ratusan tahun yang lalu, di masa kejayaan Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Jayabaya. Saat itu, ada seorang penasehat raja bernama Ki Jagaraga. Ki Jagaraga adalah penasihat spiritual kerajaan yang memiliki kemampuan gaib dan sering berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Ia juga dikenal memiliki kebijaksanaan. Namun, di balik pengaruhnya, Ki Jagaraga menyimpan ambisi besar yang kelak akan membawa kehancuran bagi dirinya dan pengikutnya. Ki Jagaraga, meskipun dihormati di istana, merasa tidak dihargai secara layak oleh Raja Jayabaya. Dia merasa bahwa nasihatnya sering diabaikan dan pandangannya tentang hal-hal gaib serta strategi perang tidak pernah dipertimbangkan dengan serius. Karena sakit hatinya, ia mulai membangun kekuatan. Dari rasa sakit hatinya itu, juga tumbuh hasrat besar untuk menguasai Kerajaan Kediri. Ia juga memiliki keinginan untuk membuktikan kekuatannya dan keahliannya dalam strategi perang. Ki Jagaraga mulai menyusun strategi pemberontakannya dengan hati-hati. Ia mengamati kelemahan-kelemahan dalam pemerintahan Raja Jayabaya, terutama ketidakpuasan di kalangan prajurit dan rakyat yang merasa beban pajak terlalu berat. Ia juga mengumpulkan informasi tentang kondisi istana, termasuk jadwal patroli prajurit dan titik lemah pertahanan istana. Untuk kekuatan, Ki Jagaraga mulai mendekati beberapa prajurit istana yang memiliki kasus. Dengan janji kekuasaan dan kekayaan, ia berhasil mengajak mereka bergabung dalam pemberontakannya. Ia juga mendekati rakyat biasa, terutama mereka yang merasa kontra oleh kebijakan raja.
Ki Jagaraga menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan adil di bawah kepemimpinannya. Ki Jagaraga juga bersekutu dengan beberapa bangsawan kecil yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan Raja Jayabaya. Dengan membentuk aliansi ini, ia memperkuat kekuatan pemberontaknya. Dirinya mengadakan latihan rahasia di hutan-hutan sekitar Kediri. Para prajurit yang setia padanya dilatih dalam strategi perang gerilya, teknik bertarung, dan penggunaan senjata. Mereka juga diajarkan tentang taktik penyergapan dan bagaimana memanfaatkan medan hutan untuk keuntungan mereka. Senjata dan perlengkapan perang dikumpulkan secara diam-diam. Ki Jagaraga memanfaatkan jaringan pengikutnya untuk menyelundupkan senjata ke tempat-tempat rahasia. Persediaan makanan dan obat-obatan juga disiapkan untuk memastikan pasukannya dapat bertahan dalam pertempuran yang berkepanjangan. Pada malam yang telah direncanakan, Ki Jagaraga memimpin serangan mendadak ke istana Raja Jayabaya. Dengan memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan, pasukannya berhasil mengejutkan prajurit kerajaan dan menimbulkan kekacauan di istana. Pasukan pemberontak dengan cepat menyusup ke dalam istana, mengalahkan penjaga dan mendekati ruang tahta. Namun, Raja Jayabaya, yang telah diberitahu tentang potensi pemberontakan oleh mata-mata setianya, sudah bersiap. Pertempuran sengit terjadi di dalam istana. Meskipun prajurit Ki Jagaraga berjuang dengan gagah berani, mereka kalah jumlah dan kalah pengalaman dibandingkan dengan pasukan kerajaan. Melihat bahwa pertempuran akan berakhir dengan kekalahan, Ki Jagaraga memerintahkan sisa pasukannya untuk mundur. Dengan beberapa pengikut setianya, ia melarikan diri ke dalam hutan yang lebat untuk menghindari penangkapan. Ki Jagaraga dan pengikutnya menemukan sebuah tempat tersembunyi di dalam hutan untuk berlindung. Seiring berjalannya waktu, mereka menjalani kehidupan dan merabas hutan untuk bertani. Kemudian mereka pun membuat desa kecil di tengah hutan bernama Desa Telaga. Mereka membangun desa kecil dan mencoba memulai kehidupan baru jauh dari peradaban. Namun, kehidupan di hutan ternyata tidak mudah. Para pengikut Ki Jagaraga mengalami berbagai kesulitan. Tanaman mereka sering kali gagal panen, sumber air sulit ditemukan, dan mereka sering diserang oleh hewan buas. Kelaparan dan ketakutan mulai menghantui mereka. Ki Jagaraga, yang merasa bertanggung jawab atas penderitaan ini, mulai mencari cara untuk mengatasi masalah mereka. Suatu malam, dalam keputusasaan, Ki Jagaraga bermeditasi di bawah pohon besar di tengah hutan. Dalam meditasinya, ia mendengar bisikan gaib dari roh penunggu hutan. Roh tersebut memberitahunya bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan kemakmuran, mereka harus melakukan pemujaan dengan korban setiap bulan purnama ketiga. Roh penunggu hutan menawarkan kesepakatan, jika Ki Jagaraga dan pengikutnya melakukan pengorbanan seorang wanita cantik setiap bulan purnama ketiga, mereka akan diberkati dengan panen yang melimpah, sumber air yang cukup, dan perlindungan dari hewan buas. Terdesak oleh keadaan, Ki Jagaraga setuju dengan syarat itu. Ki Jagaraga mengumpulkan pengikutnya dan menjelaskan perjanjian yang telah dibuat dengan penunggu hutan. Meskipun berat hati, para pengikutnya setuju untuk menjalankan tradisi ini demi kelangsungan hidup mereka. Setiap bulan purnama ketiga, seorang wanita cantik dari desa mereka dipilih untuk dijadikan korban. Ia pun menjelaskan, bulan purnama ketiga dipilih karena menurut kepercayaan leluhur, bulan purnama ketiga memiliki kekuatan magis yang paling kuat. Pada saat itu, batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi tipis, memungkinkan roh jahat seperti penunggu hutan untuk datang dan menerima pengorbanan. Selain itu, bulan purnama ketiga juga dianggap sebagai waktu yang paling tepat untuk melakukan ritual besar karena sinar bulan purnama yang terang dianggap bisa memandu roh korban menuju dunia roh dengan jelas. Menjelang purnama bulan ketiga datang, Ki Jagaraga melakukan pertemuan kecil di aula desa. Para tetua desa berkumpul pada malam menjelang bulan purnama ketiga. Mereka duduk mengelilingi meja bundar yang dihiasi dengan lilin-lilin temaram. Udara di ruangan terasa tegang, seolah-olah takdir sedang diputuskan. Mereka mempertimbangkan setiap wanita muda yang belum menikah di desa itu. Setiap nama ditaruh dalam selembar daun dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah besar. Setelah itu, Ki Jagaraga menarik selembar daun dari wadah tersebut. Suara daun yang rapuh bergema di ruangan sunyi. Nama yang terpilih diumumkan dengan serius oleh Ki Jagaraga. Kali ini, nama yang terpilih adalah Kunti Saraya, seorang wanita muda yang terkenal dengan kecantikannya dan budi pekertinya yang baik. Keluarga Kunti Saraya, terutama ibunya yang berhati lembut, menangis terseduh-seduh saat mendengar putusan tersebut. Mereka berusaha keras untuk menolak,
menyampaikan bahwa Kuntisaraya adalah harapan masa depan mereka. Namun, mereka juga paham bahwa tradisi harus dipatuhi untuk kebaikan bersama. Setelah berdiskusi panjang dengan Ki Jagabaya yang memberikan penjelasan tentang pentingnya tradisi ini, akhirnya keluarga Kuntisaraya merelakan nasib putrinya. Mereka memahami bahwa ini adalah kehendak penunggu hutan yang harus dihormati demi keselamatan desa. Kuntisaraya, setelah dipilih sebagai korban, diperlakukan dengan penuh hormat oleh seluruh desa. Dia diberikan makanan terbaik, pakaian indah, dan tempat tinggal yang layak. Meskipun takdirnya sudah di depan mata, desa memberikan yang terbaik bagi Kuntisaraya selama waktu tersisa sebelum hari pengorbanan. Di malam sebelum bulan purnama ketiga, Kuntisaraya ditemani oleh keluarganya dan teman-temannya. Mereka semua bersedih di dalam rumah sebagai langkah perpisahan. Walaupun dengan berat hati, mereka menguatkan diri bahwa ini adalah bagian dari takdir yang harus dijalani oleh Kuntisaraya untuk kebaikan bersama. Keesokannya, pada hari bulan purnama ketiga, desa menjadi sunyi dan tegang. Altar pemujaan dibangun di tengah desa, di bawah sinar rembulan yang penuh. Kuntisaraya, yang telah dipersiapkan dengan rapi, dibawa ke altar oleh para tetua desa. Mereka mengelilinginya sambil membawa bunga dan dupa, memohon kepada penunggu hutan agar menerima pengorbanan ini dengan baik. Keluarga Kuntisaraya, bersama dengan seluruh warga desa, berdiri jauh dan menyaksikan dengan hati yang berat saat Ki Jagabaya memimpin upacara. Mereka berdoa dengan harapan agar Kuntisaraya diterima dengan baik di alam roh, dan agar desa mereka tetap dilindungi dan diberkati dengan kemakmuran. Tubuh Kuntisaraya kemudian diikat dalam sebuah tiang di altar pemujaan. Setelah diperciki dengan air dan bunga-bunga, Ki Jagabaya mengeluarkan sebuah golok. Semua warga ketakutan melihat hal itu. Begitu juga Kuntisaraya juga merasa ketakutan dengan muka pucat, namun pasrah. Keluarganya juga mulai menangis menyaksikan hal itu. Dalam sekali sabetan, kepala Kuntisaraya langsung terpisah dengan tubuhnya. Darah muncrat mengenai altar dan meleleh di tubuh Kuntisaraya. Warga mendongak dan terdiam menyaksikan hal itu. Tak lama, suasana malam berubah, langit gelap dan angin kencang menyelimuti desa. Petir menggelegar dan semua orang ketakutan. Ki Jagabaya turun dari altar. Kemudian muncul bayangan hitam di sekitar tubuh Kuntisaraya. Penunggu hutan muncul dalam wujud yang menyeramkan. Darah di tubuh Kuntisaraya kemudian dijilati oleh penunggu hutan. Setelah menikmati pengorbanan itu, penunggu hutan kemudian menghilang. Suasana kembali normal dan bulan purnama bersinar kembali. Desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan lebat itu kini telah melalui masa-masa sulit yang menakutkan. Tradisi mengorbankan wanita saat bulan purnama ketiga perlahan mulai terlihat. Hanya beberapa minggu setelah pengorbanan Kuntisaraya, desa mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Tanaman yang sebelumnya layu dan gagal panen kini tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berlimpah. Para petani yang dulu putus asa kini bisa tersenyum lebar saat melihat hasil kerja keras mereka membuahkan hasil yang luar biasa. Di ladang sawah, para petani saling berbicara penuh semangat. Lihatlah ini. Padi kita tumbuh begitu subur tahun ini. Sudah lama aku tidak melihat ladang seperti ini. Benar sekali, rasanya seperti mimpi. Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk memanen semua ini. Iya, dan hasil panen ini pasti bisa mencukupi kebutuhan kita selama beberapa bulan ke depan. Syukurlah, berkat pengorbanan Kuntisaraya, kita semua mendapat berkah. Air juga mulai mengalir dengan lancar untuk kebutuhan pengairan maupun minum. Binatang buas yang sebelumnya sering mengganggu dan menyerang warga desa kini seakan menghilang dari hutan sekitar. Para pemburu yang sebelumnya selalu waspada kini bisa berjalan dengan tenang di hutan tanpa rasa takut. Ki Jagabaya, saya sudah berkeliling hutan selama beberapa hari ini. Tidak ada tanda-tanda binatang buas yang berkeliaran. Ini adalah pertanda baik, anak-anak muda. Pengorbanan Kuntisaraya memang membawa berkah dan kedamaian bagi desa kita. Benar, Ki. Sekarang kita bisa merasa lebih aman saat mencari kayu bakar dan berburu hewan kecil untuk kebutuhan kita. Warga desa yang dulu sering merasa tegang dan waspada kini bisa hidup dengan lebih damai. Tawa anak-anak yang bermain di jalanan desa, suara musik tradisional, dan aroma makanan lezat memenuhi udara. Di rumah keluarga Kuntisaraya, suasana hati mereka mulai membaik meskipun masih merasakan kehilangan yang mendalam. Mereka berkumpul di beranda rumah, berbicara tentang masa depan dan warisan Kuntisaraya. Meskipun kita kehilangan Kuntisaraya, lihatlah desa kita sekarang. Panen melimpah, dan kita semua hidup lebih aman,
kata ayah Kuntisaraya. Dia adalah pahlawan kita. Kita harus menjaga dan menghormati pengorbanannya dengan hidup yang baik dan saling mendukung, ujar Ibu Kuntisaraya. Untuk menghormati jasa dan pengorbanan Kuntisaraya, kini Ki Jagaraga bersama warga mengundang keluarganya di aula kecil tempat biasa rapat. Di aula di tengah desa, Ki Jagaraga dan warga desa berkumpul. Aula yang biasanya sepi kini penuh dengan orang-orang yang ingin mendengar keputusan penting dari Ki Jagaraga yang dihormati. Ki Jagaraga berdiri di tengah aula, dengan tongkat di tangan dan wajah yang penuh kebijaksanaan. Suasana hening saat dia mulai berbicara. Warga desa yang saya hormati, kita semua telah melihat perubahan besar yang terjadi setelah pengorbanan Kuntisaraya. Desa kita kini hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Kita berkumpul hari ini untuk memutuskan langkah selanjutnya sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada keluarga Kuntisaraya, kata Ki Jagaraga. Ki Jagaraga melanjutkan dengan usulannya yang disambut dengan penuh perhatian oleh seluruh warga desa. Saya mengusulkan bahwa sebagai penghormatan kepada pengorbanan Kuntisaraya, keluarga dan keturunan keluarga Kuntisaraya akan dijadikan tetua atau kepala desa untuk selamanya. Ini adalah cara kita untuk menghargai pengorbanan mereka yang telah membawa berkah bagi kita semua. Warga mulai berbisik-bisik, berbicara dengan sesama mereka tentang usulan tersebut. Ini adalah usulan yang bijaksana. Keluarga Kuntisaraya layak mendapatkan penghormatan ini. Benar, mereka telah memberikan begitu banyak untuk desa ini. Saya setuju dengan usulan Ki Jagaraga. Setelah memberikan waktu bagi warga untuk berdiskusi, Ki Jagaraga kembali berbicara. Selain itu, keluarga saya, keluarga Ki Jagaraga, akan tetap menjadi dukun desa untuk selamanya. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa desa ini akan terus dipimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Para warga desa mengangguk setuju, menunjukkan dukungan mereka terhadap usulan tersebut. Keluarga Ki Jagaraga telah memimpin kita dengan baik selama ini. Ini adalah keputusan yang tepat. Dengan begitu, desa kita akan tetap makmur dan aman. Saya setuju dengan keputusan ini. Ki Jagaraga mengangkat tangan, meminta perhatian penuh dari semua yang hadir. Jika semua setuju dengan usulan ini, mari kita sahkan bersama. Keluarga Kuntisaraya akan menjadi tetua desa untuk selamanya, dan keluarga saya akan menjadi dukun desa untuk selamanya. Setujukah kalian? Seluruh warga desa serempak mengangkat tangan dan berseru, setuju. Dengan terpilihnya tetua dan dukun desa itu, kehidupan di desa Telaga pun kini dimulai. Dan pengorbanan tentu akan terus dilakukan. Dan ini baru awal permulaan dari kejadian yang mengerikan yang akan terjadi setelahnya.